Crystal Palace dilaporkan sedang menjajaki opsi untuk menggantikan bek Mark Guehi, yang kemungkinan besar akan pergi di tengah minat besar dari klub-klub besar seperti Manchester United dan Liverpool. Semua bek yang digaji MU, kecuali Diogo Dalot, pernah mengalami cedera pada 1 atau lebih poin di musim ini. Saat ini, Lisandro Martinez, Harry Maguire, Tyrell Malacia, Aaron Wan-Bissaka dan Luke Shaw semuanya absen. Ada juga tanda tanya mengenai kebugaran Jonny Evans, setelah Erik ten Hag mengonfirmasi pemain veteran itu bermain melewati penghalang rasa sakit saat kalah melawan Manchester City. Selain Guehi, setan merah juga dikaitkan dengan Antonio Silva, Benfica, Gonçalo Inácio, Sporting Lisbon, Jean-Claire Todibo, Ogice Nice, Jarrad Brandtwaite, Everton, Edmond Tapsoba, Bayer Leverkusen, dan Leny Yoro, Lille, sekedar menyebutkan beberapa nama. Direktur olahraga baru di Old Trafford, Dan Ashworth, dianggap sebagai penggemar Guehi. Sangat mungkin Ashworth kini bisa mengejar pemain Inggris itu, kali ini untuk United. Crystal Palace sedang menyusun daftar target bek tengah untuk jendela transfer musim panas, sebagai tanda lain bahwa pemain internasional Inggris kemungkinan akan meninggalkan klub. Palace dipahami menunjukkan minat awal pada bek tengah di liga-liga Eropa. Ekspektasinya adalah bahwa Guehi akan menelan biaya lebih dari 50 juta pound. Manchester United bisa mendapatkan Rasmus Højlund kembali untuk pertandingan Liga Premier hari Sabtu melawan Everton. Pemain internasional Denmark telah melewatkan 3 pertandingan terakhir timnya karena masalah otot, dan ketidakhadirannya terasa di Liga Premier, dengan setan merah kalah 2-1 dari Fulham dan 3-1 dari Manchester City, dalam 2 pertandingan terakhir mereka di Inggris. Pelatih kepala, Erik ten Hag, menambahkan bahwa pemain berusia 21 tahun itu hanya mengalami cedera kecil. Jika Højlund absen selama 2 minggu, bukan 3 minggu, maka penyerang tengah itu bisa kembali dalam pertandingan Liga Premier hari Sabtu melawan Everton di Old Trafford. Namun, jika diperlukan pemulihan selama 3 minggu, pemain Denmark itu bisa kembali ke perempat final Piala FA melawan Liverpool pada 17 Maret. Højlund berada dalam performa terbaiknya sebelum mengalami cedera, mencetak 7 gol dan mencatatkan 2 assist dalam 6 penampilan terakhirnya di Premier League. Penampilan terakhir sang penyerang untuk setan merah terjadi saat melawan Luton Town pada 18 Februari, ketika ia mencetak 2 gol dalam kemenangan 2-1 di Kenilworth Road. Struktur yang tepat adalah kebutuhan MU saat ini, dan Sir Jim Ratcliffe tidak membuang banyak waktu untuk mulai bekerja. Seorang CEO baru sedang dalam perjalanan, sementara hanya masalah waktu sebelum Dan Ashworth mendarat di Old Trafford dan mengambil jabatan direktur olahraga. Dougie Freedman telah diidentifikasi sebagai kepala rekrutmen dan pendekatan resmi diharapkan dilakukan minggu ini. Setelah hal ini selesai, tim yang ada akan memulai perekrutan musim panas. Penekanan pada pemain muda akan menjadi jalan ke depan. Sejak Sir Alex Ferguson pensiun, klub telah memberikan uang kepada tentara bayaran dan taktik tersebut menjadi bumerang secara besar-besaran. Dan kecil kemungkinan Ineos akan mengulangi kesalahan itu. Pelajaran lain yang diharapkan dapat diambil oleh pemilik baru dari Sir Alex adalah menggunakan jaringan mereka untuk memastikan para pemain muda terus berkembang, bahkan jauh dari Old Trafford. Pada masa legenda Skotlandia itu, United biasa mengirimkan banyak bintang masa depan mereka ke Royal Antwerp, yang pada saat itu merupakan klub pengumpan juara Liga Inggris 20 kali itu. Bintang United saat ini Jonny Evans juga dipinjamkan ke sana. Para pemain mendapat paparan kompetitif, sementara dalam beberapa kasus, undang-undang Belgia yang lebih longgar memungkinkan pemain untuk menerima izin kerja Eropa. Ineos berencana menggunakan Ogice Nice, klub Ligue 1, dengan cara serupa. FC Lausanne Sport juga berada di bawah payung Ineos yang sama. Para pemain muda ini secara umum juga bisa menjadi bagian dari Galaxy United,
karena mereka juga memiliki koneksi yang dapat mereka gunakan di Nice di Prancis. Ruang ganti tim utama Manchester United terlihat semakin berbeda sepanjang musim 2023-2024, namun dua pemain di skuad Erik ten Hag masih berganti pemain di tim akademi mereka. Pemain muda Manchester United Omari Forson dan Habib Oguni belum mendapat tempat di ruang ganti tim utama Setan Merah, meski dipanggil untuk pertandingan besar oleh bos Erik ten Hag. Penyerang Forson dan bek kanan Oguni sama-sama duduk di bangku cadangan saat United kalah dalam derby Manchester yang penuh semangat namun menyedihkan dari rival beratnya City pada hari Minggu. Setelah 3 penampilan singkat sebagai pemain pengganti, Forson diberikan start pertamanya oleh Ten Hag dalam kekalahan dramatis 2-1 United di kandang Fulham bulan lalu. Oguni, sementara itu, masih menunggu debutnya setelah pertama kali duduk di bangku cadangan Rabu lalu saat Setan Merah mengalahkan Nottingham Forest 1-0 untuk mencapai perempat final Piala FA. Meski menjadi bagian dari skuad United untuk 2 lawatan tandang tersebut, mereka masing-masing tetap mempersiapkan sesi latihan di ruang ganti tim akademi masing-masing. Forson terus berlatih dengan skuad U21, sementara rekannya dari London, Oguni, dengan skuad U18. Kobbie Mainoo kini telah diberi tempat di ruang ganti tim utama menyusul penampilan impresifnya musim ini. Mainoo diizinkan untuk mengisi ruang yang ditinggalkan oleh pemain seperti Facundo Pellistri dan Donny van de Beek, yang keduanya dipinjamkan pada Januari. Hal positif di musim Setan Merah adalah munculnya berbagai bintang muda, salah satunya adalah bek asal Prancis Willy Cambuala. Musim panas ini bisa menjadi musim yang menarik bagi Manchester United, dengan Sir Jim Ratcliffe ingin mengubah cara tim Old Trafford beroperasi di pasar. Hal ini terjadi karena United diklaim ingin menghindari kehilangan pemain muda berbakat ketika diberi kesempatan, dengan Moises Caicedo disebut sebagai salah satu contohnya. Oleh karena itu, masuk akal jika pemandu bakat MU hadir untuk menyaksikan tim Boca Juniors U20 menghadapi Always Ready di Copa Libertadores U20. Sebelumnya, MU dikatakan memantau bek Boca lainnya, Eren Anselmino, yang tidak tampil malam itu. Mungkin tidak masalah siapa yang mereka tonton karena seorang pria pasti mencuri semua perhatian dengan hat-trick. Pemantau bakat MU dibuat terkejut ketika bek tengah Lautaro Di Lolo mencetak hat-trick saat mereka menyaksikannya. Di Lolo sudah sangat dihormati di negara asalnya. Di Lolo mencetak 3 gol dalam pertandingan tersebut saat ia menunjukkan seberapa besar ancaman bola mati yang ia berikan, dengan 2 gol dari bola mati dan 1 lagi dari titik penalti. Sang bek juga unggul dalam semua aspek lainnya, yang tentunya bisa menjadi target Ineos berdasarkan strategi rekrutmen baru. Lautaro Di Lolo adalah pemain Argentina berusia 19 tahun dengan 14 caps untuk tim nasional U20. Lahir di Buenos Aires, Di Lolo adalah pemain Boca seumur hidup, dan saat ini terikat kontrak hingga Desember 2026. Tingginya 6 kaki 1 inci, bek tengah dengan kaki kanan sangat lincah dan pandai menguasai bola. Seperti yang sering terjadi pada bek Argentina.